Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahadewi Divara Salsabila dengan NPM 2020425055 dari kelas R3A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang reaktor nuklir dan kegunaan radioisotop. Reaktor nuklir merupakan suatu alat untuk mengendalikan reaksi fisi berantai dan sekaligus menjaga kesinambungan reaksi tersebut. Reaktor nuklir ditetapkan sebagai alat yang menggunakan materi nuklir sebagai bahan bakarnya. Materi fisi yang digunakan sebagai bahan bakar misalnya uranium, plutonium, dan lain-lain. Secara umum, reaktor nuklir adalah tempat berlangsungnya reaksi nuklir yang terkendali. Ada beberapa piranti untuk mengendalikan reaksi nuklir, termasuk di dalamnya pembangkit termoelektrik radioisotop dan baterai atom yang membangkitkan panas dan daya dengan cara memanfaatkan peluruhan radioaktif pasif. Seperti halnya Farnsworth-Hirsch fusor, di mana reaksi fusi nuklir terkendali digunakan untuk menghasilkan radiasi neutron. Saat ini, reaktor nuklir paling banyak digunakan untuk membangkitkan listrik. Sejarah reaktor nuklir. Yang pertama kali membangkitkan listrik adalah stasiun pembangkit percobaan EBR-1 pada 20 Desember 1951 di dekat Arco, Idaho, Amerika Serikat. Lalu pada 27 Juni 1954, PLTN pertama dunia yang menghasilkan listrik untuk jaringan listrik atau power grid mulai beroperasi di Obninsk, Uni Soviet. Sedangkan PLTN skala komersial pertama adalah Calder Hall di Inggris yang dibuka pada 17 Oktober 1956. Komponen dasar reaktor nuklir yang pertama ada bahan bakar nuklir berbentuk batang logam berisi bahan radioaktif yang berbentuk plat. Lalu ada moderator yang berfungsi mengurangi energi kinetik neutron sehingga dihasilkan neutron lambat untuk melakukan fisi berantai. Lalu ada reflektor yang berfungsi memantulkan kembali neutron. Ada pendingin yang berupa bahan gas atau logam cair untuk mengurangi energi panas dalam reaktor. Lalu ada batang kendali berfungsi menyerap neutron untuk mengatur reaksi fisi. Dan terakhir ada perisai radiasi merupakan pelindung dari proses reaksi fisi yang berbahaya. Klasifikasi reaktor nuklir dibedakan berdasarkan kegunaan, tenaga neutron, dan nama komponen serta parameter operasinya. Menurut kegunaan, reaktor daya, reaktor riset termasuk uji material dan latihan, reaktor produksi isotop yang kadang-kadang digolongkan juga ke dalam reaktor riset. Ditinjau dari tenaga neutron yang melangsungkan reaksi pembelahan, reaktor dibedakan menjadi reaktor cepat, yang di dalamnya ada GCFBR atau Gas Cooled Fast Breeder Reactor, LMFBR atau Liquid Metal Fast Breeder Reactor, dan SCFBR. Lalu reaktor thermal yang di dalamnya ada PWR atau Pressurized Water Reactor, BWR atau Boiling Water Reactor, PHWR atau Pressurized Heavy Water Reactor, dan GCR atau Gas Cooled Reactor. Berdasarkan parameter yang lain dapat disebut reaktor bereflektor grafit yang di dalamnya ada GCR atau Gas Cooled Reactor dan AGCR atau Advanced Gas Cooled Reactor. Reaktor berpendingin air ringan yang di dalamnya ada PWR atau Pressurized Water Reactor dan BWR atau Boiling Water Reactor. Reaktor suhu tinggi yang di dalamnya ada HTGR atau High Temperature Gas Cooled Reactor. Reaktor fisi merupakan instalasi yang menghasilkan daya panas secara konstan dengan memanfaatkan reaksi fisi berantai. Istilah ini dibedakan dengan reaktor fusi yang memanfaatkan panas dari reaksi fusi. Dimungkinkan adanya reaktor yang memadukan kedua jenis tersebut atau reaktor hybrid. Reaktor fusi merupakan instalasi untuk mengubah energi yang terjadi pada reaksi fusi menjadi energi panas atau listrik yang mudah dimanfaatkan. Reaksi fusi merupakan reaksi penggabungan inti atom ringan, misalnya reaksi antara deuterium dan tritium. Deuterium sangat melimpah di alam, namun tritium tidak ada di alam ini. Oleh karena itu, bahan yang mengandung Li6 digunakan sebagai selimut. Selanjutnya direaksikan dengan neutron yang terjadi dari reaksi fusi untuk menghasilkan tritium sehingga diperoleh siklus bahan bakar.
Sistem reaktor fusi terdiri dari bagian plasma teras, selimut, bejana vakum, magnet, superkonduktor, dan lain-lain. Reaktor fusi tidak akan mengalami lepas kendali dan sedikit menghasilkan produk radioaktif sehingga memiliki tingkat keselamatan yang tinggi. Selanjutnya, kegunaan radioisotop. Pada bidang kimia analisis, isotop digunakan untuk menentukan unsur-unsur kelumit dalam cuplikan. Analisis dengan radioisotop dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu analisis pengeceran isotop, di mana larutan yang akan dianalisis dan larutan standar ditambahkan sejumlah larutan yang mengandung suatu spesies radioaktif. Kemudian zat tersebut dipisahkan dan ditentukan aktivitasnya. Konsentrasi larutan yang dianalisis ditentukan dengan membandingkannya dengan larutan standar. Lalu ada analisis aktivasi neutron, digunakan untuk menentukan unsur kelumit dalam cuplikan yang berupa padatan. Misal untuk menentukan logam berat dalam sampel ikan laut. Sampel diradiasi dengan neutron dalam reaktor sehingga menjadi radioaktif. Salah satu radiasi yang dipancarkan adalah sinar gamma, yang kemudian sampel tersebut dicacah dengan spektrometer gamma untuk menentukan aktivitas dari unsur yang akan ditentukan. Pada bidang kedokteran, radioisotop C11 digunakan untuk mengetahui metabolisme secara umum. Radioisotop I131 digunakan untuk mempelajari kelainan pada kelenjar tiroid. Radioisotop fosfor digunakan untuk menentukan tempat tumor pada otak, dan radioisotop Fe59 digunakan untuk mengukur laju pembentukan sel darah merah dan menentukan apakah zat besi dalam makanan dapat digunakan dengan baik oleh tubuh. Pada bidang biologi, digunakan untuk meneliti gerakan air di dalam batang tanaman. Radioisotop C14 digunakan untuk menentukan kecepatan pembentukan senyawa pada proses fotosintesis dan mengubah sifat gen dengan cara memberikan sinar radiasi pada gen-gen tertentu. Pada bidang hidrologi, natrium 24 digunakan untuk mengukur kecepatan laju dan debit air sungai, air dalam tanah, dan rembesan. Iodium 131 digunakan untuk mendeteksi kebocoran dam serta pipa penyalur yang terbenam dalam tanah. C14 dan C13 digunakan untuk menentukan umur dan asal air tanah. Pada bidang peternakan, digunakan untuk mengkaji efisiensi pemanfaatan pakan untuk produksi ternak, mutasi gen dengan radiasi untuk pemulihan tanaman, dan pemberantasan hama dengan meradiasi serangga jantan hingga mandul. Pada bidang industri, sinar gamma untuk mengawetkan makanan, membunuh mikroorganisme yang menyebabkan pembusukan pada sayur dan buah-buahan, lalu perbaikan mutu kayu dengan penambahan monomer yang sudah diradiasi. Kayu akan menjadi lebih keras dan lebih awet. Pada industri kertas, untuk mengukur ketebalan kertas. Pada industri otomotif, untuk mempelajari pengaruh oli dan aditif pada mesin selama mesin bekerja. Bahaya dari radioisotop ini dapat menimbulkan luka bakar akibat radiasi dengan dosis tinggi, dapat merusak atau mematikan jaringan atau sel-sel pada makhluk hidup, dapat mengakibatkan tumor atau kanker, dan dapat merusak sel-sel penting seperti tulang sumsum akibat radiasi tinggi yang tidak terkendali. Sekian penjelasan dari saya, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.